itu kita langsung kayak, ya Allah mau gimana nggak sih, kayak mau marah juga namanya dosen, gimana dong masih kita marah-marah ke dosen. Kita cuma kayak, ya udah iya bu, baik bu, cuman gitu-gitu doang sih responnya. Padahal kita udah misuh-misuh tuh dalam kelas, anak-anak sekelas udah kayak kenapa harus, mungkin kalau misalkan dia alasannya ada rapat atau apa kita masih fine fine aja kan, ini dia alasannya ketiduran. Oke, Kai. Lu biasanya kan kalau dari gue sendiri nih, dengar kata UPN tuh kan dari namanya aja ya. Universitas Pembangunan Nasional Yogyakarta. Nah, menurut lu emang bener gak sih kayak masuk UPN tuh orangnya tuh harus nasionalisme buat kayak harus menjunjung tinggi Pancasila gitu. Karena kan dengar dari kata nasional ya. Nah, kalau menurut lu gimana? Menurut gue sendiri itu salah sih ya, Oh, salah. stereotip yang Eh, salah gitu. eh, Karena yang gak harus nasionalis banget emang sih. Mungkin di ospeknya tuh kita kayak ada yang ospek sama TNI TNI gitu loh. anjir. Ada outbound outbound sama TNI gitu. Tapi itu nggak ngeharusin orang-orang tuh nasionalis banget gitu Eh, loh. Tapi emang kita juga ini sih di salah satu matkulnya tuh ada matkul wajib di semester awal tuh bela negara. Nah di hmm, bela negara ini ya kita juga kayak ditanemin sih soal apa itu bela negara, hmm. apa itu apa rasionalisasinya Pancasila ke kehidupan sehari-hari, terus juga ya sejarah-sejarah UPN-nya sendiri, sejarah-sejarah Indonesia, pendidikan Indonesia kayak gitu sih. Berarti emang saking menjunjung tingginya ada matkul yang Ada namanya matkul bela yang namanya bela negara. negara gitu. Gokil, gokil. Ini gue baru tahu loh. Tapi emang yang pas di semester satu itu kan gue ngeliat kayaknya pas setiap melewat UPN tuh ada yang olahraga, maksudnya kayaknya maba-maba gitu ya. Pakai baju seragam olahraga terus mereka pada di depan UPN tuh pada olahraga. Oh iya, kayaknya emang UPN doang kali ya yang Hmm, ada olahraga gitu. Karena emang itu juga matkul wajib sih. Di 2 semester awal tuh ada matkul wajib olahraga gitu. olahraga ya, Mm-mm. bela negara. Tapi nggak menutup kemungkinan gak sih kayak misalkan orangnya kan ya kita nggak tahu ya kalau di beberapa orang kan ada yang emang nasionalisme banget, ada orang yang apa ya simpang siur soal nasionalisme. Nah, ada menutup kemungkinan gak sih kayak misalkan orang nggak terlalu nasionalisme tapi gabung ke UPN yang mana mereka tuh ada matkul bela negara terus kayak kayaknya gue nggak sesuai deh tapi gue udah keburu masuk UPN nih. Nah, ada nggak sih orang yang kayak gitu? Kalau gitu pasti ada aja sih, karena kan emang gak harus orang yang nasionalis banget gitu kan. Hmm. Karena kan matkul bela negara juga sebenarnya tuh kayak kalau di SMA di SMP tuh PKN gitu ya, Iya, kayak pendidikan ya keluarga negara. kewarganegaraan kayak gitu sih. Itu cuman kayak basic-basic doang. Jadi nggak harus lu punya apa ya, jiwa yang nasionalisnya tinggi banget gitu kayak misalkan anak paskib ya kayak gitu, gak harus sih sebenarnya. Hmm. Kayak gue juga sebenarnya nggak ada basic yang kayak gitu kan. Hmm. Tapi gue ya oke-oke aja sih masuk UPN dan gak ada kesulitan juga sejauh ini. Oke, berarti emang fine-fine aja ya. Fine-fine aja. Walaupun emang bela negara, cuman kalau emang passion lu dan ada keinginan buat masuk UPN mah Ya walaupun gas mereka nggak aja gas gitu, aja ya gas berarti ya. aja. Oke, tadi kan kita udah ngomongin soal UPN nih ya. Dari jurusan lu HI nih, lu ada nggak sih kayak lu emang dari sebelum masuk kuliah emang nargetin buat pengen masuk HI atau emang ternyata ada passion yang sesuai sama jurusan lo atau gimana? Kalau alasan lo pilih HI. Oke, sejujurnya gue tuh dari SMP Hmm. tuh udah kayak pikir aduh pengen jadi diplomat nih. Hmm. SMP kan ya masih anak kecil nggak sih, kayak Ya. mikirnya diplomat jalan-jalan ke luar negeri kerjanya kayak gitu. Nah terus pas gue kulik lagi, oh diplomat tuh dari HI nih. Hmm. Ya udah gue dari SMP tuh udah nargetin gue mau masuk HI, mau masuk HI kayak gitu. Tapi seiring berjalannya waktu SMA gue makin terbuka sama jurusan-jurusan di perkuliahan. Gue mikir kayak kayaknya nggak harus HI deh, masih ada Hmm. jurusan lain, mungkin antropologi, karena gue sendiri lebih seneng ke sosial dan budayanya gitu. Oke. Jadi kan ada antropologi sosial, antropologi budaya segala macam gitu. Cuman karena dari SMP gue udah nanemin gue mau HI nih dan orang tua gue juga udah oke HI aja gitu. Jadi pas gue pilih jurusan buat masuk universitas tuh orang tua gue langsung kayak pokoknya HI. HI mau pilihan satu, pilihan dua, univ manapun jurusannya tuh HI Hmm. gitu. HI. Jadi akhirnya ya udah gue nyobain ke univ manapun gue ambilnya HI Oke. gitu. Oke, Kai. Jadi kan tadi kan udah bahas soal ini tentang pengalaman lo segala macam, tentang kampus lo juga, alasan lo milih HI, kenapa? Gue mau tanya dong tentang aktivitas lo
selama di luar dunia perkuliahan tuh ngapain aja sih? Atau lu mau sharing soal pengalaman apa gitu yang udah pernah lu lakuin selama dunia perkuliahan? Di luar dunia perkuliahan. Oke, buat pengalaman gue sendiri di luar dunia perkuliahan, biasanya kan orang-orang tuh ikut organisasi gitu Betul, kan, betul. organisasi kemahasiswaan dan lain-lain. Untuk gue sendiri, gue nggak ikut organisasi kemahasiswaan ataupun KSM namanya di HIUPN Veteran. Tapi gue tuh ikut kepanitiaan gitu. Jadi tiap misalkan ada ospek, butuh panitia, gue pasti ikut. Terus juga ada LDK, pengadilan dan lain-lain, gue ikut kepanitiaan di situ. Selain itu, gue juga sering nyari-nyari volunteer gitu di Betul. luar. Tapi mungkin volunteernya ya cuman kayak volunteer sosial kayak gitu aja sih. Terus juga gue sempat ikut lomba fotografi. Mungkin walaupun melenceng banget dari jurusan gue, tapi karena emang passion gue di situ, jadi gue ikut lomba fotografi tersebut kayak gitu sih. Oke, berarti lebih ke arah fotografi sama Iya. ikut volunteer ya? Iya. Tapi lu selama ikut volunteer gitu ya, kalau kan nyari orang-orang nih buat gabung gimana caranya sukses lah di acara nanti. Lu pernah ada gak sih kayak lu tantangan apa sih yang biasa lu terima ketika lu nyari orang buat gabung ke dalam organisasi tersebut? Kayak gimana? Kalau dari gue sendiri kesulitannya apa ya? Kayak ngeyakinin orang aja sih buat kayak ini seru loh, kegiatan ini tuh seru loh, kegiatan ini tuh bermanfaat loh, kayak gitunya aja sih mungkinnya agak sulit ya. Oke. Karena volunteer ini sendiri juga kan rata-ratanya unpaid kan. Jadi emang bener-bener mereka tuh sukarela gitu ngelakuinnya. Itu aja sih mungkin kesulitannya. Kesulitannya. Oh, berarti tapi kalau misalkan nih, ini misalkan ada lu tuh udah ngeyakinin oh ini acaranya seru nih segala macam. Oke, akhirnya ada beberapa mereka yang masuk. 2 atau 3 orang masuk ke dalam organisasi itu buat jadi volunteer juga lah. Terus ternyata acaranya nggak sesuai sama ekspektasi mereka nih. Nah, yang lu lakuin tuh cara ngeklarifikasiin ke mereka tuh gimana? Mungkin kalau misalkan nggak sesuai itu ya, karena setiap orang kan pasti punya ekspektasi yang Ya, beda-beda kan, punya Ya. ekspektasinya masing-masing. Menurut gue sih kalau misalkan si acara itu udah sukses dan udah berjalan dengan baik dan lancar, ya fine-fine aja nggak sih? Kayak yang penting maksud kita untuk ngadain acara itu tuh tersampaikan gitu loh. Kalau misalkan untuk soal ekspektasi kan balik lagi ke individu itu masing-masing gitu nggak sih? Kayak gitu. Berarti ya tetap ngejelasin ke mereka gitu ya. Yang penting tuh kayak tujuan dan maksud kita tuh udah tersampaikan gitu dengan ngadain acara ini kayak gitu. Alright. Oke. Kayak lu pernah gak sih kayak ada cerita-cerita unik selama lu kuliah gitu? Kayak misalkan kayak gue nih ya. Gue tuh punya dosen yang kolot gitu ya. Konvensional, punya pemikiran yang konvensional. Nah, karena beliau itu pemikiran konvensional, sekarang kan udah zaman digital ya. Masa iya sih di zaman digital, di kampus gue yang digital, tapi nggak ngebolehin murid-muridnya buat nyatet di HP-nya masing-masing. Jadi kayak balik ke zaman nyatet gitu loh. Pakai buku dan pulpen gitu. Iya. Itu gue keunikan ya. Yang menurut gue, nih kampus gue tuh digital, cuman kenapa nggak boleh nyatet lewat HP? Mungkin asumsi dari dosen itu kalau kita buka HP mungkin buka yang lain kali ya. Iya sih, karena kan handphone segalanya nggak sih? Nah, Bisa itu dia. sosmed, main game, biasanya Iya. gitu nggak sih tuh Kita gini-gini mahasiswa. bisa jadi lagi main game yang gini gitu ya. Oke, kalau dari lu sendiri ada gak sih kayak cerita-cerita unik selama perkuliahan? Kalau gue sendiri apa ya? Ya biasanya itu sih kayak di prank dosen kan. Oke. Kayak gue pernah nih tahun kemarin itu gue kan kuliah tuh Senin, Selasa, Kamis, Jumat. Oke. Nah di Jumat ini tuh gue ngambil 2 matkul, 1 matkul pagi dan 1 matkul lagi tuh abis Jumatan. Nah itu kan jadi ada spare waktu buat balik kan. Kebetulan kos gue juga nggak terlalu jauh dari kampus, jadi gue balik tuh buat buat effort kita, buat ngebalikin semangat kita balik ke kampus dari kosan yang udah kita misalkan leha-leha di kosan nih, udah tiduran di kosan tuh kan kayak males banget gak sih balik ke Iya, kampus. anjir. Kayak udah males banget nih balik ke kampus. Tapi karena gue tahu dosen ini tuh absensinya strict banget, Oke. jadi gue bela-belain walaupun waktu itu lagi hujan deras banget, gue naik motor ke kampus hujan-hujanan. Di situ gue udah nyampe kelas nih sama teman-teman gue. Si dosennya ini bener-bener gak ada kabar sama sekali. Kita chat pun dia gak ngebalas sama sekali. Tiba-tiba pas kita udah 1 jam nunggu di kelas, dia ngechat dan dia bilang, sorry ya mas mbak, hari ini kita gak ada kelas soalnya saya ketiduran. 1 jam kita nunggu di kelas,
dosennya ketiduran dan bener-bener gak ngabarin sama sekali. Itu gue udah bela-belain kehujanan, udah bela-belain oke lah ayo kita berangkat demi absensi gitu. Terus dosennya malah nggak datang dan dia alasannya ketiduran. Tapi gimana tuh mood kalian sekelas? Itu kita langsung kayak ya Allah mau gimana nggak sih, kayak mau marah juga namanya dosen, gimana dong masih kita marah-marah ke dosen. Kita cuma kayak ya udah iya bu, baik bu, cuman gitu-gitu doang sih responnya. Padahal kita udah misuh-misuh tuh dalam kelas, anak-anak sekelas udah kayak kenapa harus, mungkin kalau misalkan dia alasannya ada rapat atau apa kita masih fine-fine aja kan, ini dia alasannya ketiduran. Sampai kayak ya udahlah. Tapi itu absensi kalian gimana? Tetap Absensinya tetap hadir dong, Tetap tetap hadir. dihadirin sama ininya, sama dosennya. Jadi di foto di kelas itu, di video siapa aja yang datang, dia masukin di absensi, hadir keterangannya gitu. Oh, berarti karena ketiduran Karena ya? ketiduran. Ya itu sih, maksudnya pemikiran kita ya. Ketika para mahasiswa atau mahasiswinya nggak datang, mereka ngiranya wah ini emang orang malas nih segala macam, atau enggak mereka emang ada kegiatan yang nggak ngeprioritasin kuliahnya. Cuman ketika dosen yang nggak masuk alasannya ketiduran, ya udah kayak ngalir aja gitu loh. Kayak yang ya Kayak udah, yang orang ketiduran gimana dong? Iya. Kayak ya udah aja gitu. Tapi kalau mahasiswanya ketiduran nggak bisa Nggak ya bisa gitu. dong, nggak ada yang namanya izin karena ketiduran. Tapi kalau dari dosen-dosen lu sendiri gimana? Menurut tuh semua dosen itu strict juga atau ada beberapa dosen yang friendly atau gimana? Nggak semuanya strict sih. Ada satu dosen yang gue suka, dia friendly banget dan baik banget, namanya Pak Kiki. Kalau Pak Kiki kalau misalkan lagi nonton ini, nilai saya A ya Pak ya. Ini saya sudah mention Bapak di sini. Oke. Nah Pak Kiki ini tuh dia tuh gimana ya, ngajarnya tuh nggak yang kaku gitu loh, nggak yang terpatok sama PowerPoint kayak gitu, enggak. Dia tuh lebih ke cerita-cerita tapi yang masih masuk sama materi yang bakal kita bahas gitu. Terus uniknya dia tuh suka tiba-tiba ngasih nilai pakai cara-cara yang menurut gue tuh kayak gak masuk akal aja gitu loh. Waktu itu gue pernah disuruh untuk hadir di acaranya dia, yaitu kayak lomba PUBG gitu, lomba e-sport gitu. Jadi kita tuh hadir aja, cuman duduk di situ, terus kita dapat voucher jajan 25.000, kita bebas jajan 25.000 itu, terus kita cuma nontonin beliau gitu kayak jadi panitia di sana. Terus kita foto bareng sama beliau sebelum balik, terus kita post di grup, sebutin NIM sama nama, dia kasih nilai plus 10 per orang yang datang di acara. Tapi itu Saat gimana kayak itu. penonton bayaran gitu gak sih? Ya, mungkin bisa disebut penonton bayaran juga kali ya. Karena itu kan posisinya dia jadi panitia kan. Iya. Mereka dia jadi nyuruh- undangan sih, tamu undangan Oke, gitu. tamu undangan. Terus dosen lu itu bilang, "Ayo kita datang segala macam." Terus di satu sisi dosen lu itu ngejanjin buat dapat nilai plus dan Iya. dapat voucher 25.000. 25.000 Itu tapi di venue, di tempat di luar kampus apa di dalam? Di luar kampus, Di luar kampus. iya. Tapi dari kalian sendiri ramai itu yang datang. rame Oke. dong. Kayak dapat nilai 10 cuman kayak gitu doang, siapa yang nggak mau? Kan lumayan nilai 10. Iya sih. Bisa nambah-nambah A. Apalagi dapat voucher ya. Iya. Emang Lumayan dia tuh buat sering jajan. gitu loh, kayak lomba e-sport gitu, nyuruh mahasiswa-mahasiswanya buat gabung. Terus juga kalau misalnya ada stand up comedy gitu, dia suruh kayak ayo join nih, ada stand up comedy di cafe ini. Ntar foto sama bapak kan dapat nilai plus 10 kayak gitu. Se-friendly itu. Se-friendly itu. Dan kadang juga dia suka kayak kalau kelas pagi nih ngasih sarapan buat yang nggak sarapan, kayak ngebeliin nasi kuning, nasi uduk kayak gitu. Kalau enggak dia suka tiba-tiba ngasih uang jajan ke mahasiswanya, ini buat jajan 50.000 gitu, kan lumayan ya kayak gitu. Tapi Emang nggak baik disuruh sih. kayak presentasi dulu baru dapat duit gitu. Enggak. Soalnya dosen gue ada kayak gitu. Presentasi gimana? Kayak misalkan, ayo siapa yang mau presentasi nanti dapat 50.000. Oh, Ayo siapa yang itu- jawabannya benar nanti itu- dapat duit. Itu kayak lebih narik mahasiswa buat aktif nggak Iya, sih di betul, kelas ya kan, betul. kayak gitu. Iya. Kalau itu enggak sih. Oh, enggak. Dia emang se-friendly itu orangnya, emang baik banget. Berarti sama emang itu mahasiswa buat tuh. kegiatan di luar kampus. Ya? Iya, rata-rata kayak gitu. Oke deh. Oke, Kai. Pesan nih dari lu buat teman-teman yang nonton, pesan apa sih yang mau lu sampaikan ketika orang nih pas zaman SMA, gue pengen masuk UPN nih. Tapi apa ya standarisasinya harus gue reach. Nah, dari lu sendiri pesan apa sih yang mau lu sampaikan buat para penonton, buat gimana sih caranya biar lolos masuk UPN? Oke, buat teman-teman semua yang tertarik buat masuk UPN, jangan takut gara-gara ada kata-kata nasionalisnya itu, karena sebenarnya nggak senasionalis itu sih. Nah, jadi yang sama aja sih kayak masuk ke universitas lain, kalian harus
ningkatin buat nilai-nilainya kayak gitu kan. Dan di UPN sendiri pun itu jalur masuknya nggak cuman dari UTBK doang sih, ada jalur mandiri. Salah satunya tuh jalur mandiri bela negara. Oke. Nah, kalau misalkan itu mungkin kalian butuh effort yang lebih karena di jalur bela negara tersebut dibutuhin piagam-piagam keikutsertaan kalian dalam kompetisi yang ada hubungannya dengan bela negara kayak pramuka atau Oh. paskibra kayak gitu, itu bisa jadi nilai plus di jalur masuk bela negara tersebut. Tapi di luar itu juga ada kayak penilaian dari SI kayak gitunya juga sih. Jadi buat kalian yang mau masuk ke UPN, jangan takut gara-gara ada kata-kata nasional veterannya itu dan kalian mikir bahwa wah UPN tuh harus bela negara itu ya, harus nasionalis itu ya. Enggak kok, sebenarnya kita juga kayak universitas biasa, universitas lainnya gitu yang ya emang lebih mengedepankan akademik dari mahasiswanya masing-masing gitu loh. Kayak enggak yang harus lu harus jadi ini ya, lu harus bela negara ya gitu-gitu, enggak. Itu cuma kayak namanya doang gitu. Namanya doang. Oh berarti gue pernah ikut pramuka, ada sertifikat pramuka, berarti bisa daftar dong. Bisa, itu bisa daftar di jalur yang bela negara itu. Tapi pas SMP. SMP nggak tahu ya Oh, gue. nggak tahu ya. Kayaknya itu Berarti masih harus kejauhan SMA. nggak sih Oh, kalau iya. SMP udah Oke. kejauhan. Oke deh Kai, terima kasih ya banget atas waktunya udah sharing ngobrol-ngobrol soal UPN dan kampus lo itu. Thank you ya. Oke. Oke. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa. Bye.